Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening yang sederhana ini, mari kita sejenak menurunkan suara dunia dan memberi ruang bagi hati untuk mendengar. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dikejar. Cukup hadir, cukup sadar, dan biarkan napas membawa kita kembali pada keheningan asal. Video ini bukan untuk mengajari, bukan pula untuk menghakimi, melainkan untuk menemani jiwa yang sedang berjalan pulang. Dengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan rasa yang paling jujur. Jika ada yang bergetar di dalam hati, biarkan ia bergetar. Mungkin bukan kebetulan engkau berada di sini saat ini. Bab 1. Dia tidak lagi mencari Tuhan karena telah menyaksikannya. Orang yang telah sampai pada makrifat tidak lagi menjalani hidup sebagai pencari yang gelisah. Ia tidak mondar-mandir dari satu pemahaman ke pemahaman lain demi membuktikan keberadaan Tuhan, karena di dalam kesadarannya kehadiran itu telah menjadi nyata tanpa perlu dibuktikan. Bukan melalui logika yang berdebat, bukan melalui lisan yang lantang, melainkan melalui rasa yang jujur dan hati yang hening. Ia memahami bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar jauh, hanya kesadaran manusialah yang sering terhalang oleh hiruk-pikuk dirinya sendiri. Maka pencarian yang dahulu terasa panjang dan melelahkan kini berhenti, bukan karena menyerah, tetapi karena telah sampai pada pengenalan yang tak membutuhkan lagi arah. Dalam keheningan batinnya, ia menyadari satu rahasia besar, bahwa selama ini yang dicari bukanlah Tuhan, melainkan tabir yang menutup pandangan terhadapnya. Ia melihat bahwa semakin keras seseorang mencari dengan ambisi spiritual, semakin tebal pula ego yang ikut tumbuh. Orang makrifat memahami bahwa Tuhan tidak ditemukan oleh aku yang merasa hebat, melainkan disaksikan ketika aku itu mulai larut dan melembut. Maka ia tidak lagi berkata, "Aku ingin mengenal Tuhan," tetapi hidupnya perlahan berubah menjadi ruang kosong yang siap diisi oleh kehendaknya. Ia tidak lagi sibuk mengukur sejauh mana imannya, karena ia telah memahami bahwa iman bukan angka, bukan status, dan bukan pencapaian yang bisa dibanggakan. Iman baginya adalah kesadaran terus-menerus akan kehadiran Tuhan dalam setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit. Ketika ia bahagia, ia melihat Tuhan sebagai pemberi. Ketika ia terluka, ia melihat Tuhan sebagai pendidik. Dan ketika ia diam, ia merasakan Tuhan sebagai yang maha dekat. Di titik ini, pertanyaan tentang keberadaan Tuhan tidak lagi relevan, sebab yang tersisa hanyalah rasa kehadiran yang sulit diungkapkan, namun mustahil diingkari. Orang yang telah makrifat tidak banyak berbicara tentang apa yang ia lihat dan rasakan, karena ia tahu bahwa tidak semua pengalaman ruhani layak diletakkan di meja kata-kata. Ia memahami bahwa apa yang disaksikan oleh hati tidak selalu bisa dipahami oleh telinga. Maka ia memilih berjalan dengan tenang, tidak mengajak, tidak memaksa, dan tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia sadar setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk bangun, dan tugasnya bukan membangunkan, melainkan menjaga agar cahaya itu tetap hidup di dalam dirinya. Dan di sanalah letak keindahan makrifat yang sesungguhnya. Ia tidak menjadikan Tuhan sebagai objek pembicaraan, tetapi sebagai pusat kesadaran. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda kehadirannya, karena seluruh hidup telah berubah menjadi tanda itu sendiri. Dalam napasnya ada rasa syukur, dalam langkahnya ada kepasrahan, dan dalam diamnya ada pengakuan yang paling jujur, bahwa selama ini bukan Tuhan yang tersembunyi, melainkan dirinya yang terlalu sibuk untuk melihat. Bab 2. Lisannya tenang, karena hatinya telah tersambung. Orang yang telah melangkah ke wilayah makrifat tidak lagi menjadikan lisan sebagai pusat pembuktian diri. Ia tidak merasa perlu berbicara banyak untuk menunjukkan pemahaman, karena ia sadar bahwa kedalaman ruhani tidak diukur dari kelancaran kata, melainkan dari kejernihan hati. Ketika berbicara, ucapannya lahir dari kesadaran, bukan dari dorongan untuk diakui. Dan ketika memilih diam, diamnya bukan kekosongan, melainkan ruang penuh makna tempat hatinya berzikir tanpa suara. Ia memahami bahwa banyak kegaduhan di dunia bukan disebabkan oleh kebodohan, tetapi oleh hati yang belum tenang. Maka ia menjaga lisannya sebagaimana ia menjaga hatinya, karena ia tahu kata-kata bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi hijab. Orang makrifat tidak tergesa menanggapi,
tidak reaktif terhadap provokasi, dan tidak terpancing untuk selalu benar. Ia telah melihat bahwa keinginan untuk menang seringkali berasal dari ego yang takut kehilangan kendali. Dalam ketenangannya, ia merasakan hubungan yang halus namun kuat dengan Tuhan. Hubungan itu tidak selalu diungkapkan dalam doa yang panjang, tetapi hadir dalam kesadaran yang terus menyertai setiap ucapan. Ia berbicara seolah Tuhan mendengarkan, dan ia diam seolah Tuhan sedang berbicara. Maka lisannya terjaga, bukan karena takut salah, tetapi karena hormat pada kehadiran ilahi yang selalu menyaksikan. Ketika disalahpahami, ia tidak buru-buru meluruskan. Ia tahu bahwa tidak semua kebenaran harus segera diterima, dan tidak semua orang siap mendengar pada waktu yang sama. Ia tidak merasa direndahkan ketika kata-katanya diabaikan, karena ia tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada respons manusia. Baginya, cukup Tuhan yang mengetahui niat dan kejujuran hatinya, sebab dari situlah ketenangan sejati bersumber. Dan semakin ia menjaga lisannya, semakin ia merasakan kedalaman dalam batinnya. Ia menemukan bahwa diam yang lahir dari kesadaran lebih berbicara daripada ribuan kata tanpa ruh. Di titik ini, lisannya tidak lagi menjadi alat untuk menonjol, tetapi menjadi cermin dari hati yang telah tersambung. Bab 3, Ia tidak mudah terluka karena egonya telah melunak. Orang yang telah menyentuh makrifat tidak lagi mudah goyah oleh sikap dan ucapan manusia. Bukan karena hatinya mengeras, melainkan karena ia telah berhenti menggantungkan nilai dirinya pada penilaian luar. Ia memahami bahwa luka batin seringkali muncul bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana ego menafsirkan peristiwa itu. Maka ketika kata-kata tajam datang menghampiri, ia tidak langsung bereaksi, sebab ia telah belajar memisahkan antara serangan terhadap dirinya dan sentuhan terhadap egonya. Ia melihat bahwa selama masih ada keinginan untuk diakui, dipuji, atau dibenarkan, selama itu pula luka mudah tercipta. Orang makrifat menyadari bahwa ego bukan untuk dimusnahkan, tetapi untuk dilembutkan agar tidak lagi menguasai arah hidup. Ia tidak memusuhi egonya, namun tidak pula membiarkannya memimpin. Dalam kesadaran ini, ia menemukan ruang batin yang lapang, tempat hinaan tidak lagi menancap, dan sanjungan tidak lagi membius. Ketika disalahpahami, ia tidak tergesa membela diri. Ia tahu bahwa pemahaman manusia bergerak sesuai kesiapan hatinya, bukan sesuai kebenaran yang kita miliki. Maka ia memilih menjaga kejernihan batin daripada memenangkan perdebatan. Baginya, membuktikan diri di hadapan manusia tidak sebanding nilainya dengan menjaga ketenangan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hatinya. Ia pun memahami bahwa setiap rasa sakit yang datang adalah cermin yang jujur. Bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk melihat bagian dirinya yang masih ingin dipertahankan. Setiap kali terluka, ia bertanya dengan lembut kepada dirinya sendiri, bagian mana yang masih melekat pada pengakuan dunia. Dengan cara itu, luka tidak berubah menjadi dendam, tetapi menjadi jalan pemurnian yang perlahan mengikis kesombongan tersembunyi. Dan semakin egonya melunak, semakin ringan langkah hidupnya. Ia tidak lagi hidup dalam mode bertahan, tidak selalu waspada terhadap penilaian, dan tidak sibuk melindungi citra diri. Ia berjalan apa adanya, dengan hati yang jujur dan terbuka, karena ia telah menemukan keamanan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Keamanan itu lahir dari kesadaran bahwa selama ia berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada lagi luka yang benar-benar mampu meruntuhkan jiwanya. Bab 4, Ia melihat takdir sebagai didikan, bukan hukuman. Orang yang telah menapaki makrifat tidak lagi memandang takdir dengan kacamata ketakutan. Ia tidak menyambut peristiwa hidup sebagai sesuatu yang kebetulan atau kejam, melainkan sebagai rangkaian didikan yang disusun dengan kebijaksanaan yang tak selalu dapat dipahami oleh akal. Ia menyadari bahwa apapun yang datang kepadanya telah melewati izin Tuhan, dan apapun yang diizinkan Tuhan tidak pernah kosong dari mana. Maka ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, ia tidak segera mengeluh, karena ia tahu bahwa rencana manusia seringkali terlalu sempit untuk memuat maksud ilahi. Dalam setiap kehilangan, ia belajar melihat lebih dalam daripada sekadar rasa sakit. Ia memahami bahwa takdir tidak datang untuk menghancurkan,
tetapi untuk menggeser kesadaran dari ketergantungan yang salah. Ketika sesuatu yang dicintai diambil, ia tidak hanya bertanya apa yang hilang, tetapi juga apa yang sedang diselamatkan. Ia mulai melihat bahwa Tuhan terkadang mencabut sesuatu bukan karena murka, melainkan karena kasih yang ingin membebaskan jiwa dari ikatan yang berlebihan pada dunia. Ia tidak lagi berkata bahwa hidup tidak adil, karena ia telah menyadari bahwa keadilan Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk kenyamanan. Ada keadilan yang datang dalam bentuk ujian agar manusia berhenti bersandar pada kekuatannya sendiri. Orang makrifat memahami bahwa jika Tuhan ingin menghukum, dia tidak perlu menunda. Namun jika Tuhan ingin mendidik, dia membiarkan manusia berjalan, tersandung, lalu bangkit dengan kesadaran yang lebih matang. Dari sanalah ia belajar bersabar tanpa merasa ditinggalkan. Saat diuji, ia tidak merasa menjadi korban. Ia melihat dirinya sebagai murid dalam madrasah kehidupan yang sunyi. Setiap luka adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah ayat yang meminta dibaca dengan hati, bukan dengan keluhan. Ia mulai menyadari bahwa takdir tidak selalu meminta dipahami, tetapi dimasuki dengan sikap tunduk dan percaya. Dalam ketundukan itu justru tumbuh ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh kepastian dunia. Dan semakin ia berdamai dengan takdir, semakin ia merasakan kebebasan batin yang halus namun kokoh. Ia tidak lagi melawan arus hidup dengan kemarahan, tetapi mengalir dengan kesadaran bahwa ada tangan maha bijaksana yang mengarahkannya. Ia belajar bahwa menerima takdir bukan berarti menyerah, melainkan percaya sepenuhnya bahwa apapun yang sedang dijalani adalah jalan yang paling tepat untuk mendewasakan jiwanya. Di titik ini takdir tidak lagi terasa berat karena ia telah melihatnya sebagai bentuk kasih Tuhan yang paling sunyi namun paling dalam. Bab 5. Ibadahnya sunyi, namun hidupnya menjadi doa. Orang yang telah sampai pada makrifat tidak menjadikan ibadah sebagai panggung untuk dilihat, melainkan sebagai ruang sunyi untuk berjumpa. Ia tidak sibuk menghitung apa yang telah ia lakukan, karena ia sadar bahwa Tuhan tidak menilai dari banyaknya gerak, tetapi dari kehadiran hati di dalamnya. Ibadah baginya bukan rutinitas yang diulang tanpa rasa, melainkan momen kembali, tempat jiwa pulang dari hiruk-pikuk dunia menuju kesadaran yang jujur dan bersih. Ia memahami bahwa zikir tidak selalu terdengar dan doa tidak selalu terucap. Ada zikir yang hidup dalam napas, ada doa yang bersemayam dalam kesabaran. Ketika ia berjalan, bekerja, atau bahkan diam, hatinya tetap terhubung dalam kesadaran bahwa Tuhan menyertainya. Maka ia tidak merasa jauh meski lisannya sunyi, sebab keheningan itu justru menjadi bahasa paling halus antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak mengukur kedekatan dengan Tuhan dari panjangnya doa atau lamanya sujud semata, tetapi dari sejauh mana dirinya berubah menjadi lebih jujur, lebih lembut, dan lebih sadar. Ia tahu ibadah yang sejati akan tercermin dalam cara memperlakukan sesama, dalam kesabaran menghadapi keadaan, dan dalam keikhlasan menerima apa yang tidak bisa diubah. Di titik ini, ibadah tidak lagi terpisah dari kehidupan, karena seluruh hidup telah menjadi ladang penghambaan. Ketika amalnya tidak diketahui manusia, ia tidak merasa dirugikan. Ia telah menemukan kelezatan yang tidak bergantung pada pujian. Baginya, cukup Tuhan yang tahu, karena di sanalah letak nilai sejati. Ia menghindari kesalehan yang berisik, bukan karena meremehkan syariat, tetapi karena ia ingin menjaga kemurnian niat agar tidak tercampur dengan keinginan untuk dilihat dan dipuji. Dan dari ibadah yang sunyi itulah terpancar ketenangan yang terasa tanpa harus dijelaskan. Kehadirannya menyejukkan, bukan karena kata-kata, tetapi karena batinnya telah terlatih untuk berserah. Hidupnya menjadi doa panjang yang terus mengalir, tidak terputus oleh keadaan, tidak terhenti oleh cobaan. Dalam kesunyian itulah ia menemukan rahasia besar, bahwa Tuhan lebih dekat dari suara, dan penghambaan paling dalam seringkali terjadi saat manusia berhenti menampilkan dirinya. Bab 6. Ia tidak membenci, meski pernah disakiti. Orang yang telah melangkah dalam makrifat memahami bahwa kebencian bukanlah kekuatan, melainkan beban yang diam-diam mengikat jiwa. Ia pernah merasakan sakit, kecewa, bahkan mungkin dikhianati, namun ia tidak membiarkan luka itu tumbuh menjadi api yang membakar hatinya sendiri.
Ia menyadari bahwa menyimpan kebencian sama saja dengan terus menghidupkan peristiwa yang telah berlalu, seolah memberi kuasa pada masa lalu untuk menguasai ketenangan hari ini. Maka ia memilih jalan yang lebih sunyi, jalan melepaskan tanpa harus melupakan. Ia melihat bahwa orang yang menyakiti seringkali bertindak dari luka yang lebih dalam. Bukan untuk membenarkan perbuatan, tetapi untuk memahami akar dari kegelapan itu. Dari pemahaman inilah lahir welas asih yang tidak sentimental, melainkan jernih dan dewasa. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai arena siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi sebagai tempat di mana jiwa-jiwa yang belum selesai saling bersentuhan. Dalam pandangan ini, kebencian kehilangan pijakannya. Ketika hatinya terluka, ia tidak menekan rasa, namun juga tidak larut di dalamnya. Ia duduk bersama rasa sakit itu, mengakuinya, lalu menyerahkannya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa tidak semua luka harus dibalas, dan tidak semua ketidakadilan harus diselesaikan oleh tangannya sendiri. Ada keadilan yang lebih tinggi, yang bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat disaksikan oleh mata manusia. Kepercayaan inilah yang membuatnya mampu melepaskan tanpa merasa kalah. Ia pun belajar bahwa memaafkan bukan berarti menghapus batas. Orang makrifat tetap menjaga kebijaksanaan dalam bersikap, tetap melindungi dirinya dari pengulangan luka yang sama. Namun semua itu dilakukan tanpa dendam, tanpa kebencian yang mengeruhkan batin. Ia tidak lagi ingin menang atas orang lain, karena ia telah memahami bahwa kemenangan sejati adalah ketika hati tidak lagi dikuasai oleh luka lama. Dan semakin ia melepaskan kebencian, semakin ringan jiwanya berjalan. Ia merasakan keluasan batin yang tidak dapat dicapai oleh pembalasan apapun. Hatinya menjadi ruang yang lapang, tempat cahaya mudah masuk, karena tidak lagi dipenuhi oleh gelapnya dendam. Di titik ini, ia memahami satu rahasia besar, bahwa memaafkan bukan hadiah untuk orang yang menyakiti, melainkan pembebasan untuk dirinya sendiri, agar ia dapat terus melangkah mendekat kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan utuh. Bab 7, ia merasa kecil di hadapan Tuhan, namun tidak merasa hina. Orang yang telah menyentuh makrifat mengalami perubahan cara memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi berdiri dengan rasa besar, tidak pula merasa paling benar, karena semakin ia mengenal Tuhan, semakin ia menyadari betapa luas dan tak terjangkaunya kebesarannya. Namun rasa kecil itu tidak melahirkan kehinaan atau rendah diri yang melemahkan. Justru dari sanalah tumbuh ketenangan, karena ia tidak lagi memikul beban untuk menjadi sesuatu di mata manusia. Ia cukup menjadi hamba yang sadar akan posisinya di hadapan Yang Maha Ada. Ia memahami bahwa merasa kecil bukan berarti merasa tidak berarti. Sebaliknya, ia melihat bahwa nilai seorang hamba justru lahir dari kejujuran dalam penghambaan, bukan dari pengakuan dunia. Ia tidak membandingkan dirinya dengan siapapun, karena ia tahu setiap jiwa memiliki perjalanan yang unik dan tidak bisa diukur dengan standar yang sama. Kesadaran ini membuatnya berjalan tanpa iri dan tanpa merasa tertinggal, sebab ia tidak lagi berlomba dalam hal-hal yang fana. Kerendahan hatinya tidak dibuat-buat, tidak pula dipertontonkan. Ia lahir dari pengalaman batin yang menyaksikan betapa segala kemampuan, kecerdasan, dan kekuatan hanyalah titipan yang dapat diambil kapan saja. Maka ia menjaga hatinya dari kesombongan yang halus, kesombongan yang sering bersembunyi di balik pengetahuan dan amal. Ia belajar bahwa semakin tinggi seseorang merasa dirinya, semakin tebal hijab yang menutup pandangan ruhani. Di saat yang sama, ia tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia. Ia tetap berdiri dengan martabat sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan. Ia tidak membiarkan dirinya diinjak atau diperlakukan tanpa adab, karena ia tahu bahwa menjaga kehormatan diri juga bagian dari amanah. Keseimbangannya terjaga, rendah di hadapan Tuhan, tegak di hadapan makhluk, tanpa perlu merasa lebih atau merasa kurang. Dan dari kesadaran inilah lahir keteduhan yang sulit dijelaskan. Kehadirannya tidak mengintimidasi, namun juga tidak mudah diremehkan. Ia membawa aura tenang yang tidak berasal dari kepercayaan diri kosong, melainkan dari kepasrahan yang utuh. Ia telah menemukan tempat berdiri yang kokoh, bukan di atas pujian manusia, tetapi di dalam kerendahan hati yang jujur. Di titik ini,
Ia memahami bahwa merasa kecil di hadapan Tuhan justru membuat jiwanya tumbuh besar dalam kedamaian. Bab 8, Ia melihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Orang yang telah berada dalam kesadaran makrifat tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian kejadian yang terpisah. Baginya, segala sesuatu terhubung dalam satu kehendak yang halus dan penuh hikmah. Ia melihat tangan Tuhan bekerja bukan hanya dalam peristiwa besar yang menggetarkan, tetapi justru dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dalam keterlambatan yang menyelamatkan, dalam pertemuan yang tak direncanakan, dan dalam kehilangan yang diam-diam mengarahkan jiwa kembali kepadanya. Ia tidak lagi terjebak pada bentuk, tetapi membaca makna. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, ia tidak segera menyimpulkan bahwa Tuhan menjauh. Ia justru bertanya dengan hati yang terbuka, pelajaran apa yang sedang disampaikan. Ia memahami bahwa tidak semua kebaikan hadir dalam rupa yang menyenangkan, dan tidak semua kesulitan datang untuk melemahkan. Banyak di antaranya adalah panggilan lembut agar manusia berhenti bersandar pada sebab dan mulai mengenali Sang Pengatur sebab. Kesadaran ini membuatnya tidak mudah panik menghadapi perubahan. Ia melihat dunia bergerak dalam keseimbangan yang tidak selalu terlihat, namun selalu terjaga. Ia tahu bahwa di balik kekacauan yang tampak ada ketertiban yang sedang bekerja. Maka ia tidak tergesa menyalahkan keadaan atau orang lain, karena ia percaya bahwa segala sesuatu bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan dengan kebijaksanaan yang sempurna. Ia juga tidak terperangkap dalam pemaknaan yang kaku. Ia tidak menganggap setiap kejadian sebagai hukuman atau ujian berat yang harus ditakuti. Ia melihat hidup sebagai dialog yang terus berlangsung antara hamba dan Tuhannya. Setiap kejadian adalah ayat, dan setiap ayat meminta dibaca dengan kesadaran, bukan dengan prasangka. Dalam cara pandang ini, dunia tidak lagi terasa dingin dan asing, melainkan menjadi ruang pengenalan yang penuh kehadiran. Dan semakin ia melihat Tuhan dalam segala sesuatu, semakin ia merasa ditemani dalam hidupnya. Kesepian perlahan kehilangan kuasanya, karena ia tidak lagi merasa berjalan sendirian. Dalam keramaian maupun kesunyian, ia merasakan kehadiran yang menenangkan. Di titik ini, hidup tidak lagi sekadar dijalani, tetapi disaksikan. Bab 9, ia tidak takut mati, namun menjaga kehidupan dengan sadar. Orang yang telah menyentuh makrifat tidak lagi memandang kematian sebagai ancaman yang membayangi setiap langkah. Bukan karena ia merasa siap, apalagi merasa suci, melainkan karena ia telah berdamai dengan kenyataan bahwa hidup dan mati berada dalam satu genggaman kehendak yang sama. Ia memahami bahwa kematian bukan pemutus, melainkan perpindahan dari satu bentuk kesadaran menuju bentuk yang lain. Kesadaran inilah yang membuatnya tidak hidup dalam ketakutan, namun juga tidak ceroboh menjalani hari. Ia tidak mengisi hidupnya dengan kecemasan akan akhir, tetapi dengan kesungguhan pada saat ini. Setiap tarikan napas disadari sebagai amanah. Bukan sekadar kebiasaan, ia tahu bahwa hidup yang dijalani tanpa kesadaran sama sia-sianya dengan kematian yang tidak dipersiapkan. Maka ia hadir sepenuhnya dalam setiap peran, setiap tanggung jawab, dan setiap pilihan, karena baginya hidup adalah ladang untuk menanam kesadaran, bukan sekadar mengejar kesenangan yang cepat pudar. Ia tidak memandang kematian sebagai pelarian dari penderitaan, tetapi sebagai pertemuan yang pasti dan harus dihadapi dengan kejujuran. Kesadaran akan mati justru membuatnya lebih lembut dalam hidup, lebih berhati-hati dalam menyakiti, dan lebih tulus dalam berbuat. Ia tidak menunda kebaikan, karena ia tahu waktu tidak pernah benar-benar bisa dimiliki. Dalam sikap ini, kematian tidak menakutkan, melainkan mengingatkan agar hidup tidak dijalani dengan lalai. Orang makrifat juga tidak sibuk berbicara tentang kematian untuk menakut-nakuti orang lain. Ia memahami bahwa ketakutan jarang melahirkan kesadaran yang sejati, maka ia memilih memberi teladan melalui cara hidupnya. Ketika orang lain melihat ketenangan dan kejernihannya, mereka menangkap pesan tanpa kata bahwa ada kedalaman yang tidak terguncang oleh bayang-bayang akhir. Dari sanalah kematian berubah makna, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kepastian yang diterima dengan lapang. Dan dari penerimaan itu, lahirlah kehidupan yang lebih bermakna. Ia tidak hidup terburu-buru, tidak pula menunda dengan alasan dunia belum sempurna.
Ia hadir, sadar, dan bertanggung jawab atas setiap langkah. Ia memahami satu rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa orang yang tidak takut mati justru adalah orang yang paling menghargai hidup. Bukan karena ia ingin bertahan, tetapi karena ia tahu setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat, sebelum akhirnya kembali sepenuhnya kepada Tuhan yang memanggilnya pulang. Bab 10. Ia lenyap dalam kehendak Tuhan, namun menemukan dirinya yang sejati. Orang yang telah sampai pada puncak makrifat tidak lagi hidup dengan dorongan untuk mengendalikan segalanya. Ia menyadari bahwa selama ini yang membuat hidup terasa berat bukanlah keadaan, melainkan keinginan untuk selalu menentukan arah sesuai kehendak diri. Perlahan ia belajar melepas tuntutan itu, bukan dengan pasrah yang kosong, tetapi dengan kepasrahan yang sadar. Di titik ini, ia tidak lagi bertanya apa yang paling menguntungkan baginya, melainkan apa yang sedang diminta darinya oleh Tuhan. Dalam kepasrahan itu, ia tidak kehilangan daya gerak. Ia tetap berjalan, berusaha, dan memilih, namun tanpa keterikatan yang membelenggu. Ia melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Yang Maha Mengetahui. Ia memahami bahwa kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kebaikan, meski terkadang tidak sejalan dengan keinginan sesaat manusia. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, karena ia telah melepaskan tuntutan untuk selalu benar dan selalu berhasil. Ia merasakan bahwa semakin ia meluruhkan keakuannya, semakin jelas arah hidupnya. Keputusan-keputusan besar tidak lagi diambil dari kegelisahan, tetapi dari kejernihan yang sunyi. Ia tidak lagi bertanya siapa yang akan memuji atau menyalahkan, karena ia telah menemukan kompas batin yang mengarah pada ridha Tuhan. Dalam keadaan ini, ia merasa seolah dirinya menghilang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah lenyapnya kebisingan ego yang selama ini menutupi suara hati. Di saat ego tidak lagi mendominasi, ia justru menemukan jati diri yang sejati. Ia tidak merasa kosong, tidak pula kehilangan identitas. Sebaliknya, ia merasa utuh sebagai hamba yang sadar akan tempatnya. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh perubahan dunia, karena ia telah berakar pada kehendak yang tidak berubah. Dari sinilah muncul keberanian yang tenang, kelembutan yang kokoh, dan kebijaksanaan yang tidak perlu diumumkan. Dan di sanalah makrifat mencapai kematangannya. Bukan dalam klaim kesucian, bukan dalam pengakuan spiritual, melainkan dalam hidup yang sederhana namun penuh kesadaran. Ia telah belajar bahwa menjadi dekat dengan Tuhan bukan berarti menjadi sesuatu yang lain, tetapi menjadi diri sendiri tanpa topeng. Lenyap dalam kehendaknya, namun justru menemukan keberadaan yang paling jujur. Di titik ini, hidup tidak lagi dipikul sebagai beban, melainkan dijalani sebagai amanah yang diterima dengan lapang, hingga akhirnya kembali kepadanya dengan hati yang telah siap. Dan sebelum kita berpisah dalam sunyi ini, izinkan hati kembali tenang sejenak. Apapun yang kau rasakan saat mendengarkan, jangan buru-buru diberi nama. Biarkan ia tinggal, bekerja, dan menuntunmu dengan caranya sendiri. Jika ada bagian yang menyentuh batinmu, simpanlah dengan lembut, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga. Perjalanan makrifat tidak meminta pengakuan, hanya kejujuran dan kesadaran yang terus dirawat. Semoga setiap langkahmu diberkahi, setiap diam menguatkan, dan setiap napas mendekatkan. Sampai kita bertemu kembali dalam hening yang penuh makna.